Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dita Putra Enrico dengan NIM 111240122 dari kelas TGA Strategi Grafi dan Geologi Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya, di mana terdapat soal satu, yaitu pada suatu daerah cekungan sedimen ditemukan perubahan litologi dari batu gamping kayak fosil brachiopoda dan krinoid menjadi serpi hitam miskin fosil. Analisis laboratorium menunjukkan penurunan kandungan karbonat, peningkatan unsur logam tertentu, serta penurunan keanekaragaman organisme laut secara drastis. Mungkin langsung aja ke jawaban nomor satu, di mana terdapat soal A, kondisi lingkungan laut sebelum dan sesudah perubahan tersebut. Nah, sebelum terjadi perubahan litologi, lingkungan pengendapan berupa laut dangkal yang relatif hangat, jernih, kaya oksigen, dan memiliki produktivitas karbonat yang tinggi. Kondisi ini ditunjukkan oleh keberadaan batu gamping yang kaya fosil brachiopoda dan krinoid. Setelah perubahan litologi menjadi serpi hitam miskin fosil, kondisi lingkungan laut mengalami perubahan drastis menjadi lebih dalam atau lebih tenang dengan kandungan oksigen yang sangat rendah. Penurunan kandungan karbonat menunjukkan berkurangnya produksi organisme penghasil karbonat serta meningkatnya pelarutan karbonat akibat perubahan kimia laut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa batu gamping ini dengan kaya fosil itu menandakan bahwa dahulunya lingkungan laut itu dia mendapati suhu yang hangat dan juga air laut yang tenang. Karena untuk proses terbentuknya batu gamping itu harus terkena oleh sinar matahari sehingga batu gamping tersebut dapat terbentuk. Nah, dan juga terdapat fosil brachiopoda dan krinoid, di mana kedua fosil ini itu menandakan bahwa dahulunya dia merupakan laut dangkal. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan litologi menjadi serpi hitam. Nah, perubahan menjadi serpi hitam menandakan kondisi anoksik atau tanpa oksigen. Warna hitam ini berasal dari akumulasi materi organik yang tidak terurai karena ketiadaan oksigen. Jadi bisa kita ketahui bahwa serpi hitam ini menjadi salah satu bukti bahwa pernah terjadinya suatu kejadian pada bumi yang menyebabkan kandungan oksigen pada atmosfer itu menurun sehingga air laut itu menjadi miskin akan oksigen. Selanjutnya untuk soal B, faktor-faktor global yang mungkin menyebabkan kepunahan massal pada akhir Paleozoikum tersebut. Nah, perubahan lingkungan yang terekam dalam stratigrafi tersebut sangat sesuai dengan peristiwa kepunahan massal Permian sampai Triasik sekitar 252 juta tahun yang lalu, di mana pernah terjadinya suatu vulkanisme besar yang menyebabkan kandungan CO2 dan SO2 pada bumi itu meningkat sehingga terjadinya penipisan oksigen pada atmosfer yang menyebabkan air laut ini menjadi mati sehingga beberapa organisme pun mulai mengalami kepunahan. Kemudian hubungan aktivitas vulkanisme besar dengan perubahan iklim dan kondisi laut pada masa Permian sampai Triasik. Nah, pada masa ini itu bertepatan juga dengan terjadinya peristiwa Siberian Traps, yaitu letusan basal raksasa yang berlangsung dalam waktu geologi relatif singkat. Nah, letusan ini tuh terjadi sangat besar sehingga menyebabkan perubahan iklim global yang sangat cepat. Pemanasan global tersebut menyebabkan stratifikasi kolam air laut menjadi lebih kuat sehingga sirkulasi laut melemah. Akibatnya suplai oksigen ke laut dalam berkurang dan terbentuk kondisi anoksik yang luas. Jadi karena proses vulkanisme yang terjadi itu menyebabkan itu tadi oksigen menipis sehingga air laut ini menjadi miskin akan oksigen. Oleh sebab itu makanya terbentuknya batu serpi hitam. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa warna hitam ini dia menandakan bahwa batuan tersebut tuh miskin oksigen gitu. Nah, karena atmosfer mulai mengalami penipisan oksigen sehingga mengalami bumi ini menjadi panas karena CO2 pun mulai meningkat sehingga proses terjadinya pembentukan batu gamping itu menjadi menurun dan terdapat beberapa fosil yang mengalami kepunahan karena berkurangnya oksigen dan juga cahaya matahari tertutup oleh CO2 ini. Nah, berikut gambarannya di mana terjadi proses vulkanisme besar yang dia menyebabkan kandungan CO2 dan SO2 pada atmosfer itu meningkat sehingga terjadi pemanasan global.
Sehingga air laut yang semulanya dia kaya akan oksigen, dia mengalami perubahan eh, unsur-unsur menjadi banyaknya unsur logam juga yang dimana dipengaruhi oleh lava-lava atau aktivitas vulkanisme yang ada, sehingga terjadi peningkatan unsur logam dan berkurangnya oksigen pada air laut karena atmosfer tertutupi oleh CO2 dan juga SO2. Nah, ini gambaran di mana beberapa fosil yang punah karena terjadinya pemanasan global dan berkurangnya kandungan oksigen karena meningkatnya kandungan CO2 pada bumi ini, sehingga beberapa organisme di bumi itu mengalami kepunahan karena kandungan oksigen pada air laut itu mulai menipis. Selanjutnya soal nomor 2, pada suatu penambang stratigrafi ditemukan batas antara batu lempung kayak fosil amonit dengan lapisan tipis kayak iridium dan shock quartz di atas lapisan tersebut. Fosil dinosaurus dan amonit tidak lagi ditemukan. Nah, untuk soal A, bukti-bukti geologi yang menunjukkan telah terjadi peristiwa kepunahan massal pada akhir Kapur. Nah, salah satu bukti terkuatnya adanya anomali iridium, yaitu konsentrasi unsur iridium yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerak bumi normal. Nah, iridium sendiri ini dia melimpah pada meteorit, sehingga dapat ditarik garis bahwa iridium ini menjadi salah satu tanda bahwa terjadinya tumbukan asteroid ke bumi. Nah, kemudian ditemukan juga shock quartz, di mana uh, itu menandakan bahwa terjadinya suatu peristiwa tumbukan berenergi sangat besar terjadi pada akhir Kapur. Tepat di atas lapisan kayak iridium dan shock quartz, fosil dinosaurus unggas, amonit, banyak kelompok plankton laut serta berbagai organisme lainnya menghilang secara tiba-tiba dari rekaman batuan. Nah, itu tadi karena terjadinya peristiwa tumbukan asteroid yang menyebabkan eh, permukaan suhu ini naik dan juga menyebabkan beberapa organisme itu mengalami kepunahan massal karena terjadinya tumbukan asteroid tersebut ke permukaan bumi. Kemudian soal B, hubungan tumbukan meteoroid dengan perubahan lingkungan global pada masa tersebut. Nah, peristiwa kepunahan massal akhir Kapur secara luas dikaitkan dengan tumbukan asteroid berdiameter sekitar 10-15 km yang membentuk kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Tumbukan ini tuh melepaskan energi yang sangat besar. Akibatnya rantai makanan mengalami keruntuhan dimulai dari proses produsen primer seperti fitoplankton dan tumbuhan. Kemudian tumbukan asteroid juga menyebabkan gangguan kimia atmosfer dan lautan. Penguapan batuan yang kaya sulfur menghasilkan aerosol sulfat yang memicu hujan asam, sementara peningkatan karbon dioksida setelah peristiwa tersebut berkontribusi terhadap perubahan iklim jangka panjang. Nah, di mana karena terjadinya proses peristiwa tumbukan asteroid ini mengalami perubahan iklim pada bumi, di mana terjadinya perubahan suhu, pengasaman laut dan gangguan produktivitas biologis pada bumi, sehingga terjadinya kepunahan massal karena di bumi dipenuhi oleh kandungan CO2 juga karena uh, sama seperti soal nomor 1 di mana atmosfer bumi itu tertutupi oleh CO2 sehingga kandungan oksigen itu mulai menipis sehingga terjadi kepunahan massal. Nah, ini salah satu litologi yang dimana ditemui iridium konsentrasi yang garis-garis ini. Nah, iridium sendiri itu kan menjadi salah satu penciri bahwa pernah terjadinya peristiwa tumbukan asteroid karena iridium ini penciri dari meteorit gitu, sehingga ketika ditemukan pada permukaan kita menemukan kandungan iridium pada suatu batuan yang ada di bumi, itu menandakan bahwa dia ini dari asteroid yang kemudian jatuh ke bumi seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk dari kawahnya, di mana terjadi pembentukan kawah yang sangat besar yang merupakan akibat dari tumbukan asteroid ke bumi, dan mungkin ini merupakan tempat jatuhnya si asteroid tersebut, tempat jatuhnya meteor
ke permukaan bumi sehingga membentuk suatu kawah yang besar gitu. Nah, untuk soal nomor 3, seorang geokemis melakukan analisis isotop oksigen pada cangkang foraminifera laut dalam dari inti bor sedimen samudra. Hasil analisis menunjukkan nilai isotop oksigen meningkat secara bertahap pada interval tertentu, kemudian menurun kembali pada lapisan yang lebih muda. Data tambahan menunjukkan bahwa pada interval dengan nilai isotop oksigen tinggi ditemukan indikasi perkembangan lapisan es benua yang luas, sedangkan interval dengan nilai isotop rendah menunjukkan kondisi laut lebih hangat. Soal A, prinsip dasar penggunaan isotop oksigen dalam rekonstruksi paleoklimat. Nah, jadi bahwa isotop oksigen ini dia menjadi salah satu parameter untuk mengetahui iklim dan juga suhu pada masa lampau, di mana ketika isotop oksigen ini dia meningkat atau tinggi nilainya pada suatu cangkang foraminifera, itu menandakan bahwa bumi dahulunya itu memiliki suhu yang rendah atau suhu yang dingin, iklim yang dingin gitu. Sebaliknya ketika isotop oksigen ini dia menurun atau kadarnya sedikit, maka dapat dapat disimpulkan bahwa bumi itu dahulunya dia merupakan bumi dahulunya memiliki suhu yang panas gitu atau suhu yang tinggi. Selanjutnya, mengapa peningkatan nilai isotop oksigen sering dihubungkan dengan periode glasial? Nah, peningkatan nilai isotop oksigen ini karena dia menandakan bahwa nilainya tinggi dan dia menandakan bahwa suhu bumi itu rendah, maka dapat dikaitkan juga dengan periode glasial karena artinya bahwasannya suhu bumi itu kan menurun sehingga terjadi proses pembentukan glasial atau es yang meningkat. Maka bumi sendiri pernah tertutupi oleh banyak salju karena menurunnya suhu pada bumi ini, sehingga isotop oksigen ini menjadi parameter penting juga untuk mengetahui keadaan pada masa lampau. Nah, hubungan perubahan volume es global dengan komposisi isotop air laut. Perubahan volume es global memiliki hubungan langsung dengan komposisi isotop oksigen air laut. Selama periode glasial, akumulasi es dalam jumlah besar di daratan menyimpan isotop ringan, sehingga konsentrasi isotop berat di lautan meningkat. Jadi isotop ringan ini dia mudah untuk mengalami penguapan, sehingga dia ini membentuk glasial pada daratan. Sedangkan kalau isotop berat itu dia sulit untuk mengalami penguapan, sehingga itu menandakan bahwa itu tuh daerah laut yang dimana memiliki suhu yang rendah juga. Nah, ini kurvanya dimana ketika meningkatnya nilai isotop oksigen, maka dia itu suhunya semakin rendah, dan sebaliknya ketika nilai isotop oksigen dia semakin rendah, maka nilai suhunya dia semakin meningkat. Nah, ini gambarannya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasannya isotop ringan yang dia teruapkan dia akan menjadi hujan gitu, dan mengalami proses terbentuknya glasier. Dan isotop berat itu karena dia tidak mudah mengalami penguapan pada bumi, sehingga dia ini yang mendominasi pada daerah air laut. Jadi isotop berat ini dia menjadi salah satu penciri juga dari lingkungan pengendapan laut gitu. Berbeda dengan isotop ringan yang dimana dia mudah untuk mengalami penguapan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.